Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 24 April tahun 2022 ini saya akan mengomentari Ahok diduga menggantikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Dalam kasus kelangkaan minyak goreng di pasaran sudah 4 bulan tetapi tidak bisa ditemukan masalahnya, baik di lingkungan Kementerian Perdagangan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah Kejaksaan Agung memeriksa kelangkaan minyak goreng, ditemukan masalahnya di mana Dirjen Perdagangan Luar Negeri memberikan izin ekspor seluruhnya kepada pengusaha minyak goreng, sehingga kelangkaan minyak goreng di pasaran. Karena minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri 20%, selebihnya 80% boleh diekspor. Tetapi kenyataannya Dirjen Perdagangan Luar Negeri memberikan izin 100% minyak goreng kepada pengusaha minyak goreng. Berakibat minyak goreng kosong di pasaran. Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan tidak tahu dibohongi Dirjen Perdagangan selaku bawahannya, seperti tidak tahu permainan minyak goreng dan berani marah dan minyak goreng dan tidak berani marah kepada Dirjen Perdagangannya. Akibatnya ada dugaan Presiden Joko Widodo menunjuk Ahok menggantikan Menteri Perdagangannya yang sudah dikenal kinerjanya bagus, antara lain bersih dari perbuatan korupsi. Kalau orang bersih dari perbuatan korupsi akan berani menegur anak buahnya, memarahi anak buahnya, karena dia juga tidak korupsi, sehingga dia berani bertindak kepada anak buahnya. Kalau pimpinannya banyak korupsinya, dia tidak akan berani menegur bawahannya tersebut, takut nanti korupsi yang dilakukannya ketahuan. Karena bagaimanapun korupsi itu pada umumnya diketahui oleh anak buahnya. Tidak ada bawahannya berani membohongi Ahok, langsung diketahuan. Sukses membangun kota DKI, di mana DKI itu sangat bagus pembangunannya zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk jembatan lingkaran di Senayan tersebut, hasil dia membangunnya dan membersihkan aparatnya dari perbuatan korupsi. Setelah menjabat komisaris utama di Pertamina, berhasil memasukkan keuntungan ke kas negara 120 triliun. Sebelumnya Pertamina rugi terus, tidak pernah untung. Jadi sudah tepat kalau Presiden menunjuk Ahok sebagai Menteri Perdagangan agar masyarakat mudah mendapatkan minyak goreng di pasaran dengan harga yang wajar dan murah dan terjangkau. Harapan saya segera Presiden Joko Widodo menunjuk Ahok selaku Menteri Perdagangan guna mengembalikan masalah kelangkaan minyak goreng di pasaran jadi mudah diperoleh. Jadi saya lihat di sini karena di mana Menteri Perdagangan Lutfi ini di mana sudah 4 bulan minyak goreng kosong di pasaran, tetapi tidak tahu dari mana masalahnya, sumbernya. Diam saja, tidak berbuat apa-apa karena tidak tahu masalahnya tersebut. Sehingga dari Departemen Perdagangan pun tidak ada yang tahu, Kepolisian juga tidak tahu, Komisi Pemberantasan Korupsi saja tidak tahu. Hanya saja setelah Kejaksaan membongkar masalah minyak goreng tersebut, ditemukan masalahnya. Di mana letak masalahnya? Di tangan Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang mengekspor semua minyak goreng tersebut memberikan izin ekspor kepada para pengusaha minyak goreng. Sehingga karena semua diekspor, maka di dalam negeri kosong minyak goreng tersebut. Menurut ketentuan bahwa minyak goreng untuk dalam negeri harus butuh 20%, sedangkan sisanya itu 80% diekspor ke luar negeri. Tetapi karena semua diekspor ke luar negeri, terjadilah kekosongan minyak goreng di dalam negeri. Karena saya lihat ini permainan daripada Dirjen Perdagangan Luar Negeri tersebut, dan semua
permainan Dirjen Perdagangan tersebut tidak berani ditegur si Lupi tersebut. Padahal dia atasan daripada Dirjen Perdagangan tersebut. Karena dia tidak berani marah, kemungkinan Menteri Perdagangan ini besar juga korupsinya mungkin sampai anak buahnya tidak mau melaporkannya. Karena kalau nanti Menteri Perdagangan menegor Dirjen Perdagangan tersebut, nanti kasus korupsi daripada Menteri Perdagangan ini bisa dibongkar, sehingga dia tidak mau membongkarnya, pura-pura tidak tahu aja permasalahannya di mana. Sehingga inilah yang saya lihat, setelah dilihat masalah tersebut dia tidak berani menegur dan juga tidak tahu di mana letak permasalahannya Menteri Perdagangan tersebut, sehingga Presiden Joko Widodo akan menggantikan Menteri Perdagangan itu dan menunjuk nanti Ahok sebagai Menteri Perdagangan. Karena kalau dia nanti menjadi Menteri Perdagangan, mungkin akan bagus masalah perminyakan tersebut. Dan juga karena kinerja Joko Widodo ini sangat terkenal bagus, yaitu dia berani menegur anak buahnya karena dia bersih dari korupsi. Kalau bersih dari korupsi, tidak berani menegur anak buah, takut ketahuan nanti masalahnya. Jadi saya lihat waktu dia juga Gubernur DKI sangat bagus hasilnya, terutama membangun jembatan layang tersebut di Senayan. Jadi banyak sekali hasilnya, apalagi setelah dia menjadi komisaris utama di Pertamina, berhasil dia membangun atau mengawasi Pertamina tersebut sehingga bisa memberikan keuntungan ke negara sampai 120 triliun yang selama ini hanya rugi terus. Itulah harapan saya, segera Presiden Joko Widodo menunjuk Ahok selaku Menteri Perdagangan guna mengembalikan masalah kelangkaan minyak goreng di pasaran jadi mudah diperoleh. Sekian dan terima kasih.